barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di musalla Darul Hijrah ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan hati kita senantiasa merasa nikmat dan bersyukur kepadanya, sehingga nikmat itu semakin hari semakin ditambah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan juga menjadi ikutan kita yang setia, imam kita satu-satunya, imam bagi seluruh kaum muslimin yang menyatukan mereka dengan sunnahnya. Mudah-mudahan salawat dan salam itu berbuah doa yang dikabulkan, syafaat yang diizinkan pada hari kiamat nanti. Dan kita pun tak lupa berdoa untuk para orang tua kita, para guru kita, kerabat, para sahabat handai toler yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah ke jalan yang hak dan istiqamah sampai husnul khatimah. Dan yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah berikan limpahan ampunan dan rahmatnya, serta ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Khususnya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita belajar dari kitabnya yang diwariskannya, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Oh ya, kita juga tidak lupa mendoakan mudah-mudahan jemaah kita yang sedang menuju ke tanah suci, mudah-mudahan kembali benar-benar suci, dapat haji yang mabrur. Dan jangan sampai lupa mereka mendoakan kita pula, sehingga tahun depan kita pula yang pergi lah. Tahun depannya panjang ya. Ya, semoga Allah mudahkan. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, melanjutkan kaji kita dalam bab ad-dalalah 'alal khair wal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Itu menunjukkan jalan kebaikan serta menyeru kepada jalan yang kepada huda atau dalalah, kepada jalan petunjuk atau jalan kesesatan. Sudah kita sebutkan hadis yang pertama kemarin pada pertemuan yang sebelum ini, yaitu man dalla ala huda kana lahu minal ajri falahu mithlu ajri fa'ilihi, dari Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang masuk pada hadis yang kedua dan sekaligus yang ketiga. Qala rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berkat usahanya yang sangat keras menghafalkan hadis-hadis Nabi dan berkah doa Nabi alaihi salatu wassalam untuknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menyeru kepada huda, petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti itu, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti itu sedikit pun, syai'an. Wa man da'a ila dhalalatin, sebaliknya siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, dia ikut menanggung dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu min athami, la yanqusu zalika min athamihim syai'an, juga tidak mengurangi dosa orang yang melakukan itu. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ini sesuai dengan bab menyeru kepada huda, menyeru kepada petunjuk. Kalimat huda dalam Al-Quranul Karim sering disebut, dan bahkan dia salah satu dari nama Al-Quran, salah satu dari nama dan sifat Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan petunjuk mesti ada ilmu, sebab kalau tidak ada ilmu tidak jadi petunjuk namanya, ya, jadi penyesat. Makanya para ulama seperti Abdullah bin Abbas dan muridnya Mujahid Abul Aliyah ketika menafsirkan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Bil huda, dengan hidayah, petunjuk. Apa makna petunjuk di sini? Al-ilm an-nafi', sesatunya dengan makna ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau nak tahu petunjuk mesti dengan ilmu. Seperti yang sudah kita bahas sebelum ini, tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali dengan ilmu. Sebab kalau tanpa ilmu nanti dikira yang ma'ruf mungkar, yang mungkar ma'ruf. Akhirnya dakwah jahiliyah jadinya, seperti yang terlihat pada hari ini.
Banyak orang mengira ilmu itu adalah kesesatan, dan mengira kesesatan itu adalah ilmu. Karena apa? Karena umumnya masyarakat diliputi oleh kejahilan terhadap agamanya. Bagaimana tidak jahil dengan agamanya? Sebab pelajaran agama hanya pelajaran pelengkap di sekolahnya. Sahih? Yang tak perlu dipelajari jadi utama, yang wajib dipelajari jadi sampingan dan pelengkap. Mana banyak jam matematik pada jam agama? Banyak matematiknya. Ini nantinya tuan-tuan, berapa orang awak nolai menggunung matematik dunia? Cik tambah kali bagi jam menguang dah umur kaya nenapal bodoh kali cik tambah. Kalau bagi nanti lu kurang deh orang dah itu aja. Angka 0 sampai 9 kan ya, itu kita pakainya. Rumus-rumus sampai yang dahulu lagi terpakai kan ya. Jadi habis waktu kita mempelajari hal-hal yang tidak kita gunakan karena dianggap itu yang perlu kan ya. Nah, sudah itu salat tidak tentu, ngaji tidak pandai, doa ngaya nanti ustaz dulu kan ya. Ustaz doa itu tahunya nikah itu je doa, orang mati itu je doa, berdua-dua itu je doa, boleh itu doa, pembukaan acara itu doa, penutupan itu je doa kan ya. Apa sebab ni nak belajar agama no, nak pandai berdoa, doa ya nak pandai no. Padahal lagi kita ayat tu sekolah. Ah, untung awak boleh ngaji. Ya, untung boleh ngaji. Kalau sampai tak ngaji tu sudah jadi dia. Bila ada orang ayah sekali setahun pulang kampung undang wakumah. Tu setahun panuru sibuk di dunia tak pernah doang ayah. Lama-lama lupa semua ayah le. Siapa senang ayah ni? Nah, jadi itu kaum muslimin muslimat. Jadi apa namanya, mesti dakwah atau menyerukan hudah itu dengan ilmu. Karena hudah itu adalah dakwanya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan selain dakwah Nabi mesti dalalah. Kan ya? Kalau dakwah tidak mengikuti dakwah Nabi berarti mesti dalalah. Tidak ada ba'dal haqqi illa dhalal. Di luar kebenaran mesti kesesatan. Di situ antum paham bahwa tidak ada bid'ah, tidak ada bid'ah hasanah. Sebab bid'ah hasanah bukan ajaran Nabi. Anda setuju condor wangi dan cabutlah tak usah larang. Nah, ada bid'ah hasanahnya. Nah, kalau wangi tentunya sobit tidak ada bid'ah hasanah kiri dan balik. Ada bid'ah hasanah menurut ahli bid'ah. Menurut ahli bid'ah. Kalau menurut ahli sunnah tidak ada bid'ah hasanah. Tapi menurut ahli bid'ah iya. Karena memang ahli bid'ah, kenapa dibuat bid'ah? Karena dia menganggap hasanah. Karena tidak ada perkataan Nabi yang mendukung bid'ah. Yang kedua, tidak ada umat Nabi yang mau mengaku ahli bid'ah. Yang ketiga, tidak ada kita yang mau mengatakan dakwah Nabi di antara yang dakwakannya adalah bid'ah.
Sahih. Apa yang didakwakan Nabi? Al-Quran, Sunnah, bid'ah. Hah? Serius? Nabi tidak pernah mendakwakan bid'ah? Jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Sebab apa? Di luar daripada sunnah mesti bid'ah. Oh, tidak dosanya. Kalau tidak hanya dia dapat judulnya sampai pagi tidak selesai. Dia dapat judul. Ini yang mengatakan itu tuh hadis tentang larangan bid'ah bisa dia menjadikan hadis menyuruh bid'ah. Contoh, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ada Syekh Godang Basyir nampak di grup, tapi Syekh Godang ahli bid'ah. Membaca hadis itu menjadikannya sebagai dasar bolehnya berbuat bid'ah. Ma laysa minhu. Jadi kalau buat bid'ah tidak bahagian dari agama, tidak boleh lah. Tapi kalau buat bid'ah dalam agama, boleh. Masya Allah. Awak nak pada bahasa Arab itu ganggu kan? Nyawa Arab nyabi. Kalau tengok sorban, sadar semua tidak bahasa sorbannya, sorban ini tinggi. Bahasa Arab pasih. Dan ya, uang ganteng loh dah. Nah, padahal kalau kita rujuk Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis itu, bisa dilihat di syarah Sahih Muslim, bab naqdul ahkamil batilah wa raddil muhdatsatil umur. Beliau mengatakan hadzal haditsu qa'idatun 'azimah, kaedah yang agung, min qawaidil Islam, di antara kaedah-kaedah Islam, wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kalimat-kalimat pendek tetapi maknanya panjang, kalimat-kalimat ringkas maknanya luas, kalimat-kalimat singkat maknanya padat, namanya jawami'ul kalim. Kemudian kata beliau, fa innahu sarihun fi raddi kullil bid'ah wal mukhtara'at. Ini sarih, tegas dalam menolak semua bid'ah dan yang diada-adakan. Jelas? Tidak ada kecuali dia tak? Tapi kawan awak dikecualikan deh, hadis larangan bid'ah bisa menjadi hadis menyuruh bid'ah. Kalau itulah berarti gas yang dilakukan. Iya, kullu bid'atin dolalah, ni Nabi. Ni ndak laisa kullu bid'atin dolalah. Hadis melarang bid'ah menjadi hadis menyuruh bid'ah. Itu bisa debat boleh? Bisa ada boleh? Tidak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, dan tiap berdebat tahu menang, tapi kalau berdebat juga orang jahil kalah. Berdebat juga jahil. Saja oleh itu bahasa itu diputu-putu, orang berilmu itu orang jahil. Kemudian dia juga yang mengambil dalil ketika boleh istighasah kepada orang yang sudah mati, ditinggalkannya semua kitab-kitab hadis, kitab kutub sittah, al-masanid wal ma'ajim wal masyikhat wal muntakhabat wal amali wal ajza, seluruh jenis kitab hadis tidak bos riwayat itu situ dah dicari dalam kitab tarikh. Tahu kata tarikhnya? Nak tahu kira tarikh, kitab sejarah, kitab Al-Bidayah wan Nihayah ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, atau Tarikhut Tabari. Banggalau nyobin mosong
Orang-orang Wahabi tak faham, langsung tak faham awak dia. Langsung tak faham. Inya nan ngerati. Kisah kalian yang buat Ibnu Katsir kan dia tahu Wahabi dia. Baru Katsir lo apa tahun 770? 774 Hijriah. Semua Muhammad Abdul tahun 1025. Mana lalu dalil itu Katsir, tapi Katsir digalau Wahabi. Apa sebab? Biasalah. Nah. Subhanallah. Jadi seorang alim bicara tentang akidah, ditinggalkannya kitab-kitab akidah semuanya. Padahal kitab akidah ada kitab Tauhid Imam Ibnu Khuzaimah. Mana nengoknya? Dua jilidnya kayaknya. Ada kitab Asy-Syari'ah lil Ajurri. Kalau baca, anu julinya, ada rumahnya datanglah. Kayaknya 6 jilidnya. Nah, ada Syarh Usul Sunnah Ibnu Battah. Ada As-Sunnah Imam Ahmad. Ada Sunnah Ibnu Abi Asim dan lain-lain. Tidak tahu itu dalam kitab-kitab akidah dulu. Beristighasah dengan orang yang sudah mati. Ditengok dalam Musnad Ahmad yang 50 jilidnya, keneknya kan? Kan keneknya? Tak junah mudah. Dalam kitab-kitab tafsir Mu'tamad, dojo surah. Masa rujukan referensi akidah, rujukannya kitab sejarah. Boleh masuk kaji. Kalau haji mau uji skripsi macam itu, berapa nilai itu? Hah? Tak mau nyabut ni. Kadang-kadang tetap ada nilai. Lipu aja dulu. Makanya kaum muslimin hati-hati mendengar ceramah, apalagi men-share ceramah. Orang-orang yang sudah dikenal dengan kesesatannya, hulunya, lalu kita dengarkan karena sesuai dengan logika, lalu kita share, ikut menyesatkan. Masuk dalam hadisnya di man da'a ila dhalalah. Makanya kaum muslimin, nasihat saya kepada kita semua, termasuk saya, ambo pun padanya kan share, salah share deh informasi. Anak ambo dari Madinah nangin, bi jangan capek panuhnya. Jangan-jangan nanti itu, tidak sahih. Ini tidak riwayat dan tidak ban bagian tentang masalah bisnis. Ada yang tertuju memakai itu kan. Tapi alhamdulillah buat syirkik keluarga aja, Allah kemana lainnya. Pahamnya? Misalnya makanan itu mengandung unsur itu misalnya. Boleh unsur yang tidak halal. Ambo syirkik keluarga kene ada keluarga odang, keluarga Yahya, dia keluarga Ja'far. Keluarga Yahya ayah Dayan, keluarga Ja'far ayah binin. Boleh? Tidak keluarga orang lain borong. Di share terus saja tipu dari Abdul Aziz. Itu jangan-jangan nanti saingan bisnis. Alhamdulillah Allah masyarakat dan aku coba jalan. Padahal imbasnya kan masalahnya tinggi makan itu kan tidak masalah dia. Misal Indomie misalnya, kan tidak itu orangnya, tidak itu masalah. Indomie tertuduh memakai itu misal Abu share tu nanti tonton pakai Indomie berosor wih berosor dah. Ini kan makan Indomie kan tidak ada kan, tidak soalnya tidak ada imbas di agama, tidak ada. Tapi bisa merugikan orang lain, merugikan orang lain. Mungkin dosa dari sisi itu, di sini itu bini apa namanya keluarga mungkin lah hobi makan Indomie, misalnya itu banti makan Indomie, tidak Indomie ada mie juga, dan orang pernah makan ya, tidak sih dapat sebanyak-banyak antri tahu aja. Antri tahu akan litak lain nanti dah iur. Nah, akhirnya ambo cabut kembali. Apa sebab?
informasi bisa menyesat, apalagi dalam masalah agama. Bisa bid'ah menjadi bagus, padahal bid'ah disebut Nabi sebagai ini menyesatkan kaum muslimin. Datang dari orang yang memang bukan di bidangnya berbicara akidah, dia tinggalkan kitab-kitab akidah untuk bicara masalah yang besar, masalah istighasah, masalah akidah, diambil dari kitab sejarah. Apa di kitab sejarah ambil dia? Karena memang tak tahu dalam kitab hadis, tak ada dalam kitab akidah, tidak menawa dalam kitab, tak ada. Ipan yang saya tak kosor, hanya bosor situ dia bang. Ambu dapat. Tak ada sekedar ambu cuma Allah, orang tak faham, ini ngerti. Kecil awak tak pernah baca kitab ni bocor dia. Lebih dari haya kan dibaca dong sodo kan. 19 kali sampai tamat bocor dia. Ini tak banyak orang robek jilidnya. Tamatnya sampai 7 kali. Secara sahih Muslim tamatnya sampai 30 kali. Awak berapa kali? Kecil lah tak faham sih. Awak nak ngerti. Asyik. Usul salah sampai dia tak pada tamat guru ya. Jadi kaum muslimin muslimat mati Allah. Akhirnya ditengok kosan Indo pulau bersanad, tidak bersanad ke At-Tabari dan juga ke Ibnu Katsir, kecuali sanad terputus. Kemudian diriwayatkan dari Saib ibn Umar atau Umar bin Saib Saib bin Umar al-Umawi atau selainnya. Tahu tak tuan-tuan perawinya ini? Rafidhiyun kazzab, Syiah pendusta. Asyik itu tidak nyebut itu. Syiah pendusta. Kalau dia Syiah pendusta, riwayatnya palsu. Makanya sahabat jangan capek membuang buji. Ini memang tak bidang dia. Uang keluaran filsafat bicara masalah riwayat. Pahamnya tak? Kalau orang filsafat pikirannya yang maju, orang riwayat buktinya yang diajukan. Jadi sebelum bicara tentang masalah pikiran, betulkan dulu, ibarat mengukir papannya harus selesai, siapkan papannya. Nyopopan dah adol, apa yang diukir? Akhirnya melukis di atas awan. Tahu melukis di atas awannya? Di atas ayu. Di atas ayu. Hanya berangan-angan. Sampai dia mengatakan, ini para sahabat hadir beristighasah. Nanti lucu, ini istighasah tidak sabit, alias palsu. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau ada masalah-masalah pontiang, masalah bid'ah sunnah, jangan sembarang siap. Ambo masalah Indomie, masalah mie aja macam lihat. Apa sebab? Takut merugikan orang lain. Padahal tak kan rugi mana orang keluarga dia aja, tak boleh. Kalau saya tak kan boleh begini orang. Untuk dia ya, untuk anak lain. Tak boleh di puasan deh. Awak tak pandai puasan kan di babel, pandai puasan tak banyak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Man da'a ila huda, siapa yang menyeru kepada hidayah, dan hidayah itu mesti dengan ilmu, dan ilmu mesti ilmu yang bermanfaat. Dari mana turunnya ilmu? Minal hakimil alim, dari yang maha bijaksana dan maha mengetahui, Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam, dia hanya penyampai. Beliau hanya diperintah
Maka apapun yang diperintahkannya mesti perintah Allah. Sebab kalau tidak sesuai dengan perintah Allah, Allah langsung anulir, Allah langsung batalkan. Kan banyak ayat Quran tindakan Nabi yang tak sesuai dengan keinginan Allah dibatalkan oleh Allah. Nabi demi menyenangkan madu mengharamkan, demi menyenangkan madu mengharamkan madu. Paham tak? Lain kan banyak lah citur. Akhirnya Allah turunkan surat dengan nama At-Tahrim, surat pengharaman yang tak dibolehkan. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ya nabi, kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu? Hanya karena mencari keridhaan istri-istrimu. Jelas? Tidak boleh Nabi melakukan kecuali atas perintah. Maka Nabi disuruh istiqamah seperti yang diperintahkan, bukan seperti yang diinginkan. Nabi saja tak boleh ngada-ngada, apalagi selain Nabi alaihissalam. Kalau tuntun paham ayat ini, fastaqim kama umirta ittabi' ma yuha ilaika, istiqamah seperti yang diperintahkan, ikuti apa yang diwahyukan, wala tattabi' ahwa alladziina kafaru, jangan ikut keinginan orang kafir. Anda paham bahwa tidak boleh mengada-ngada dalam agama. Tapi kalau duduk masalah itu, ayat tidak akan paham sampai ke ujung. As'alullah SWT al-hidayah. Masuk apa tuh? Copek no? Itu tandanya kita sedang jatuh cinta. Nah, kita azan dulu ya. Azan dulu atau langsung ganti? Azan dulu. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah berallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Saudara, Ashhadu an la ilaha illallah. insyaallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala Hayya 'alas salah. la haula wala Hayya 'alal falah. la haula wala Hayya 'alal falah. la haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah berallah. La ilaha illallah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa menyeru kepada huda kebaikan itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, dan juga dengan mendiamkan. Juga dengan mendiamkan.
apalagi bagi orang-orang yang diikuti atau diteladani. Misalnya Nabi alaihissalam, makanya ada hadis Nabi qauli, dia mengajak dengan perkataannya, atau fi'li, dia menunjukkan kebaikan dengan perbuatannya dan diikuti. Dan kadang-kadang dengan persetujuan sahabat melakukan, Nabi tidak ingkari. Tapi ingat kaum muslimin dan muslimat, sebagian ahli bid'ah mengumpulkan hal-hal yang dibuat sahabat lalu diiyakan Nabi, dan dia mengabaikan hal-hal ini buat sahabat dan dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka ini salah satu ketidakjujuran ahli bid'ah, tidak menyebutkan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal Nabi ketika salat mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sahabat menjawab rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wal ardi mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu setelah salat Nabi tanya, siapa yang mengucapkan itu tadi? Katanya saya. Kata Nabi SAW, saya melihat lebih dari 30 malaikat berlomba mencatatkannya. Masya Allah, disebutkan itu, dan itu benar menjadi hadis takriri. Tapi di sisi lain banyak juga sahabat melakukan amalan yang menurutnya baik tapi dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Itu tandanya mengada-ngada tidak dibenarkan. Karena Abu Israel, kenal Abu Israel? Enggak Israel, nah. Abu Israel, salah seorang sahabat, di tengah perjalanan dikelilingi oleh banyak orang. Nabi lihat, ada apa ya? Dilaporkannya Nabi, Abu Israel, dia bernazar puasa sambil berjemur. Nak letas sopone kan ya? Kan dalilnya ada, pahala sesuai tingkat kesulitan. Secara kaedah umum benar, makanya kaedah umum tak boleh dipakai untuk amalan khusus kecuali ada dalil khusus. Tuan-tuan paham sekali itu, SK umum tak bisa dipakai untuk SK kegiatan. Kan Yusuf? Ketua? Iya dah, harus ada SK per kegiatan. Demikian juga agama itu, dalil umum tak berlaku untuk amalan khusus. Sebagaimana amalan khusus tak bila digeneralisir, tak bisa digeneralisir. Itu tuan-tuan masalah dunia paham, kok masalah agama tak paham? Sejelas itu dalilnya. Dan bernazar tidak berjemur, tidak berlindung alias berjemur, dan tidak duduk togak saya itu buat elok atau buat buatnya? Buat elok. Dalam pandangannya hasanah, sah. Kemudian tidak berbicara. Masya Allah. Lihat Allah Pak, dan Allah mengakuinya. Ya. Kalau tak boleh baca itu deh. Tak boleh duduk. Buatlah, Ibu Israel buat dah. Dan Nabi memang juga tak suka seperti itu. Sebab Allah tak butuh menyiksa kita. Itu kan penyiksaan. Sah? Nah, itu penyiksaan. Yang dimaksud oleh Nabi hadisnya Ajuki al-Qadri al-Sabiki Dua bintu Zubair, Nabi nak pergi haji, ini ada abang. Apa cara Rasulullah? Pergi jalan haji. Memang sulit. Kesulitanmu berbuah pahala, artinya pahala sesuai dengan tingkat kesulitan. Sakit ini bukan bikinan kita, dari Allah SWT. Kalau sanggup pergi,
walaupun sulit daripada tidak. Kan dia, kan yang dilarang bukan pergi hajinya, mempersulit diri. Ini bukan persulit diri, dia yang diberi ujian. Kalau orang ini mempersulit diri, Allah tidak perintahkan berjemur, berjamunya sangat puasa. Allah tidak haramkan dia duduk atau istirahat, kan boleh lolok puasanya. Tidak suruh pun lolok je, tidak disuruh pun lolok je puasa banyak. Kan tidak dilarang tidur kan? Dilarang tidur? Tidak. Tidak dilarang istirahat. Juga tidak dilarang untuk berbicara, asal bicara yang benar. Lalu dia dengan niat baik menambah pahala, dan ini dibatalkan oleh Nabi SAW karena tidak sesuai. Jadi ada yang diterima, ada yang ditolak. Seorang ibu-ibu bernazar, ya dango Spanyol tadi kan, bakudo haji kan, tidak pernah nongol, tidak sampai berita kamu itu. Subhanallah, dari Spanyol bakudo sampai ke Arab Saudi tanpa ada suatu izin haji dah. Nah, tapi kalau lah sampai sana itu biasanya dipertimbangkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau tonton misalnya mangkak di Kina itu lah sampai pada Saudi, itu dah puasa dong, insya Allah dapat tasrih hajinya. Mau mangkak kan? Kalau yang unik-unik lah buat. Apa kau itu pakai keto? Apa itu ketonya? Nggak, sepeda tu keto dah. Nah, itu tidak ambil, itu jumlah. Sabun kayaknya nggak sudah kajian. Ya tidak ada sih dah. Nah, itu sampai saya itu insya Allah dapat tasrih haji. Asal jen bos kabupaten. Nah, maka bertiga pergi haji. Jadi ibu-ibu bernazar haji, tidak berkendaraan alias jalan kaki. Sang awak jantan jalan kaki payah kan, apalagi perempuan. Untung dilaporkan dek anaknya atau saudara laki-lakinya ke Nabi alaihissalam. Pertanyaannya, ibu tadi nak nambah pahala atau nak nambah dosa? Oi, nambah pahala. Karena apa? Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nya dapat dalil umum tadi dari Nabi alaihissalam. Lalu kata Nabi alaihissalam, sampaikan ke ibumu atau saudari perempuanmu, al-tufi binazriha, suruh dia tunaikan bayar nazarnya, wal tarkat, tapi jangan jalan kaki, jangan jalan kaki, tetap berkendaraan. Berarti kalau ada nazar nanti menyulitkan, tidak disyariatkan, tunaikan nazar yang disyariatkan, yang tidak disyariatkan itu ditiadakan. Jelas? Jadi itu akhirnya kaum muslimin, suruh dia naik kendaraan. Berarti yang baik beribu tadi tidak disahkan oleh Nabi alaihissalam. Begitulah harusnya kita memahami agama ini. Sesuatu yang dibuat sahabat, diiyakan Nabi, itu bukan bid'ah namanya, itu namanya sunnah taqririyah. Sedangkan yang tidak disetujui oleh Nabi, maka itu kesalahan yang harus dijauhi, tidak boleh diulang lagi. Kisah 3 orang bertanya ke rumah para istri Nabi seperti kita ibadah Nabi. Mereka merasa sedikit, pantas Nabi sedikit karena beliau orangnya diampuni dosa yang terlalu kan datang. Kalau kita tidak, atapaso apa ponomoro banting tulang, maka berniat puasa setiap hari. Yang satu berniat salat malam tak ada tidur, yang satu berniat tak akan menikah sepanjang umurnya. Boleh? Yang ketiga tak boleh ada tuan-tuan. Kaum muslimin tidak boleh. Berarti ada kebaikan yang diniatkan oleh sahabat,
tak dibolehkan oleh syariat. Jadi jangan tunjukkan aja dalil-dalil yang membolehkan, tunjukkan juga dalil-dalil yang melarang. Di sini baru duduk perkaranya, bahwa yang dibolehkan jadi sunnah taqririyah, bukan bid'ah hasanah. Sebab bid'ah itu definisinya sesuatu yang ada setelah Nabi, bukan di zaman Nabi. Kalau ada di zaman Nabi berarti Nabi menyerukan Al-Quran, sunnah dan bid'ah. Ini tidak ada dalam kamus Islam. Kan jelas katakan taraktu fikum amrayni. Saya tinggalkan pada kalian dua perkara atau dua pusaka. Apa bunyinya? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Ada sabu wa bid'ahku? Hah? Itu di mana datang bid'ah hasan? Jelas. Payah pak kamu tak boleh bid'ah hasan. Subhanallah. Iya payah pak kamu tak tambah bid'ah. Hah? Justru semakin senang beragama. Apa sebab? Umat ini semakin dekat satu sama lain. Imamnya beda-beda lagi. Karena pergi ke Indonesia, Imam Syafi'i imam. Pergi ke Maroko, Imam Malik imam. Pergi ke Mesir, Abu Hanifah imam. Pergi ke Abu Hanifah. Pergi ke Pondok ke Arab Saudi, Imam Ahmad. Itu bila kan satu Islam. Jelas ya? Jadi kalau nak nyatukan, satukan dengan satu imam. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu datang lo membuat gua-gua. Ini ustaz-ustaz cerdas lo sado masalah. Ini memang ahli bid'ah tu, ahli subuhat tu harus cerdas. Kalau tak cerdas tak ada orang. Kan ya? Cecai aliran sesat. Kalau tak orang cadik tu rambut ya. Iya kan? Woi. Pentolan jahiliyah yang menentang Nabi, orang tak tahu cadik. Cadik sadar. Kan orang cadik sadar? Abu Lahab. Orang cadik kan? Abu Jahal. Orang cadik kan? Abu Sufyan. Orang cadik kan? Wah, hebat sadar. Jadi kalau hebat diandalkan, pasti tak sesat. Itu tu buat sesat. Nyawa ketika hebat itu cuma buat sesat. Iblis tak sesat dek. Masa hebat itu. Karena merasa hebat. Tapi yang bikin kita dah sesat adalah yang taat. Mau mengikut. Sah? Nah, lalu datang orang-orang cerdas. Bisa langsung faham ke hadis Nabi, bisa langsung faham ke Quran. Apanya? Macam-macam lah. Berarti mujtahid ajinya bisa langsung faham tak melalui ulama. Ini subuhat. Sebenarnya murahan. Pertama, tak pernah Nabi mensyaratkan orang untuk bertanya kepadanya mesti ahli ijtihad. Sah? Yang menolong Nabi waktu itu ulama sodoh, sahabat doh. Hah? Kan ada orang Badui ke? Ketika nak bertanya ke Nabi, tanya ke Nabi orang pandai ijtihad ni. Hah? Kalau nak pandai ijtihad, bertanya ke Abu Bakar dulu. Alun kelas bertanya ke dan ada itu. Siapa yang mensyaratkan harus mujtahid dulu baru belajar hadis? Akhirnya menjauhkan orang dari Al-Quran dan hadis. Ini pikiran syaitaniyah, pikiran syaitan ini sebenarnya, bisikan syaitan. Sebab Allah sudah jadikan Al-Quran mudah dipahami. Sahih? Sahih? Nah, tapi kalau tentu nak jadi mufti, nak jadi tukang fatwa, ayatnya jin. Itu dan togang dong. Tapi kalau untuk memahami dan untuk diamalkan, sebagian besar Al-Quran seperti kata Ibnu Abbas, semua orang boleh paham. Sebagian
besar. Sebagian kecil hanya dipahami oleh para ulama. Sebagian kecil dari Al-Quran hanya bisa dipahami oleh para ulama. Apa contoh? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Misalnya, hai jin dan manusia, kalau kalian ingin menembus batas-batas langit dan bumi, ya enggak? Maka lakukanlah. Tapi kalian tak akan bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Apa itu sultan? Sultan mengartikan dengan ilmu. Dengan ilmu. Jelas? Dengan ilmu. Tapi untuk langit lebih bisa tuan-tuan tembus dengan ilmu. Kena boleh? Tidak dapat kecuali dengan izin Allah. Kalau tuan-tuan nak copet menembus langit, urus surat mati. Urus surat mati. Sebelum mati bayu utang. Bayu utang. Sebab kalau tak bayu utang, tak temu orang. Atau minta izin kepada pemberi utang. Jalan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Balik ke tadi, bahwasanya menyerukan kebaikan itu dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan mendiamkan, menyetujui. Khususnya ini khusus bagi orang yang dicontoh. Berapa banyak orang mengatakan, apa yang kalian buat untuk sudah sebenarnya boleh sini kan ya. Kalau kami dulu dan buat depan buaya kami biar kadang tak kagang dah, berarti boleh. Sodo ulama dulu membuliangnya. Tiba kalian tagangnya kan ya Sodo ulama di Makinang mampu buliang lah ngaji kalian dari hijrah tak buliang ini kan ya bang. Jadi ketika didiamkan oleh para ulama terdahulu, akhirnya jadi hujjah ya. Tapi kadang-kadang ada uzur mereka. Uzur mereka diantaranya mungkin belum sampai ilmunya ke situ, mungkin, atau sudah sampai tapi belum saatnya untuk disampaikan. Sahih? Nah, tentu beda mendakwai orang Islam yang sudah mantap imannya dengan orang yang baru nak disuruh masuk di dalam Islam. Misalnya Wali Songo dulu, antara Sunan Ampel dengan Sunan Kalijogo beda ijtihadnya. Kalijogo menggunakan gamelan, menggunakan acara-acara kendurian, acara-acara ini dan itu untuk menarik. Sunan Ampel enggak. Saya bilang, karena Sunan Ampel kalau dibuat nanti disangka oleh masyarakat itu dibolehkan. Saya tidak mau. Jelas ya? Tapi Sunan Ampel tidak seperti dalam film, woy. Kalau film lah banyak opur, banyak bumbu-bumbu, seperti yang ada dalam catatan-catatan mereka dalam bahasa-bahasa yang asli itu. Dan tak pandai bocor. Itu menurut Zainal Abidin yang pandai bahasa kromo ingkir itu. Kromo ingkir pandai, tidak jadi ya. Nah, bahasa-bahasa Sanskerta. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mereka berbeda ijtihad. Jadi kalau mereka berbeda, masa kita tidak boleh berbeda kan? Jadi ada ustaz yang membolehkan, ada ustaz yang tidak membolehkan. So? Nah, jadi ada yang mengikuti yang bolehkan, ada yang mengikuti yang tidak membolehkan. Itu biasa. Yang tidak boleh saling montin kaji itu nak boleh lah. Montin kaji dah elok lah. Sama je cara jahiliyah. Kalau orang berdalil berhujah, kita jawab dengan dalil hujah seperti tadi. Dia mengatakan boleh istighasah, buktikan di mana kitab mana. Tidak ada kitab hadis, tidak ada akidah, ada kitab tarikh.
wak kojonya sampai kitab tarikh. Ini kitab ndak kitab aneh, kitab yang masyhurnya, ya kan? Nawawi rumahnya. Bidayah Nawawi, Tarikh Ulum Nawawi, Tarikhul Islam Nawawi. Ya, itu sampai bukti di mana? Nah, ternyata setelah dilihat sanadnya terputus, kalau kita lupa jadi sama dengan menafsirkan hadis tadi. Lagi sebagai hadis itu menyuruh bid'ah. Tidak ada ulama yang syarah hadis yang mensyarah itu kecuali ahli-ahli bid'ah saja. Dan itu pun ahli bid'ah kontemporer. Di kutub kita para ulama sebelumnya, walaupun mereka kadang terendus juga dengan atau terpapar bid'ah, setahu saya ada pula mereka menafsirkan bahwa hadis larangan bid'ah menyuruh bid'ah kecuali orang kini-kini pula. Ya, kalau tuntun tak wangi dan sabun nomor ya pencetusnya dan di situ di bagian kamera di Timur Tengah tu dah nanti kau kan mereka ikut banyaknya kan apanya guru sitan buat lah sih kau biasanya dan jadi tujuannya kan ya siapa jadi guru kan itu lah rambo cuma yang membedakan satu melalui pikiran dan perasaan, satu melalui dalil Al-Quran dan hadis mengikuti pemahaman Nabi dan para sahabat kan ya? Lo paham? Alun codol tangga aja lah. Nah, itu sisi da'a ila huda. Yang kedua hadis tadi menda'a ila dhalalah. Kalau kita tahu bahwa huda mesti dengan ilmu, dhalalah. Kalau dalalah, weh, mampu orang sasek perlu ilmu. Jadi wali susah. Weh, menjadi penyeru kesesatan tidak perlu ilmu. Makanya orang sesat karena dua hal. Satu, tidak berilmu. Dua, karena meninggalkan ilmu. Yang sesat karena tidak berilmu, orang-orang jahiliyah pada umumnya dulu tidak berilmu, mereka sesat. Tapi yang tersesat setelah berilmu seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, seperti Abu Talib. Mereka sudah dapat ilmunya karena Nabi serukan, Nabi jelaskan. Mereka paham Al-Quran, tapi karena ada kepentingan. Apa kepentingannya? Politis? Bukan. Budaya. Kepentingan menjaga tradisi nenek moyang, kearifan lokal. Ya, apalagi kini kearifan lokal itu sangat potensial mendulang suara, kan ya? Iya dah. Ada potong kawan masuk calegnya, kalau mula tolongnya, tapi tak coba je lah, ya kan? Ayatnya 2 kali kampanye, ada 2 kali lah ikut acara. Ngapa acara menunggu kehadiran Nabi? Iya. Pokok acara yang selama kan tak pernah buat, termasuk dibuat. Ya kalau tidak dibuat kok, dah dibuat dosa. Akhirnya kalau gitu tidak isa gorengnya. Ale mundur capeknya, capek. Alhamdulillah. Ini memang kearifan lokal tu alat untuk mendulang suara. Tak bisa dielakkan tuan-tuan. Kan menang sianu di daerah itu kan, bagiannya menghidupkan kearifan. Sampai nombor janda ya. Jadi kalau nak menang harus menghidupkan acara apapun, nak syirik pun hidupkan juga. Beda dengan kalau nak mendulang hidayah, harus mengikuti ilmu. Makanya man da'a ila dhalalah, nah perlu ilmu. Walaupun orang berilmu, dia tidak perlu pakai ilmu untuk menyesatkan orang.
Paham? Cukup bikin subuh, cukup bikin subuhat. Nah, tadilah hadis tentang larangan bid'ah bisa dipalingkan menjadi hadis menyuruh bid'ah. Hadis tentang mengimani sifat-sifat Allah bisa menjadi ayat untuk mengingkari sifat-sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un, dalil kita sama. Ahli sunnah menggunakan dalil laisa kamitslihi syai'un untuk menerima semua sifat Allah yang ada dalam Quran dan hadis. Ahli hawa, ahli bid'ah enggak. Ayat ini digunakan untuk menolak sebagian besar sifat Allah yang ada dalam Quran dan hadis. Jadi yang bezonya selangnya aja, tentunya selang tentu pancurannya. Kalau leka pelimbahan pusatnya euro, tapi leka kalau kena penampungan brosio teh euro. Nggak ya paham dia? Air pancuran turunnya ke pelajaran di SD dulu. Air pancuran turunnya ke pelimbahan juga katanya. Kapelimban atau pelimban lah. Ya tentu lancak-ancak umah jadi dah ada pelimban lah. Pelimban tuh amak wa dulu masuk pinggan. Nah itu di belakang tuh baserang kaki ke belakang rumah. Itu namanya apa? Pelimban. Tompek itiok makan kan ya? Tuh dia tidak aja na itiok sampai gini loh. Dah bejar. Pertama amat tak dia jom makan. Yang kedua memang itu nampak makan. Kan ya? Jadi ketika tidak nampak itiok dan nampak jadi makan. Aduh. Jadi tak apa je bang. Dan tak nyampe tak lama dah. Sabahun-tahun baru dan Cinan-cinan monton nengok. Tapi tak mau masuk pun. Jadi aku kalau dah makan satu ngai mau jeli utawi. Jadi payah dah. Jadi tonton aja makan. Pakai je rumus. Waktu dan lalu aja di kambing lalu baben kawan tahu kan, dah aja kambing babaun gitu kan. Semakin babaun semakin lama jinya. Semakin berbaun semakin sedap katanya. Ya makan lah. Alhamdulillah dek banyak makan nama baun tu gaknya jadi bupati lu mentang di daerahnya. Kawan sekamar di Madinah dulu. Alhamdulillah. Ada saya. Alhamdulillah. Awak anak jadi bupati. Nggak mau menghidupkan kearifan lainnya, tapi yang asli, kalau asli kita hidupkan. Sah mamak menanti duduk di bondol tongah, mamak menandat terbalik ya, balik loh bondol dilu, nggak habis dong ke bondol le pak, bondol lah boleh, nggak mau bondol mana. Mamak dan datang duduk di bondoi dalam sah nan padusi-padusi di wang tong-tonga nan jantan-jantan di duang dopen ya. Adapun lah baga limang tu bukan kearifan lokal, tapi itu adalah fitnah interlokal yang datang dari penjajah dibawa ke negeri kita sehingga dibiasakan kan ya. Nah, nenek mamak dihormati itu kearifan lokal, tapi nenek mamak jual tanah wilayah itu bukan kearifan lokal. Kita mau juga kan ya, kan kacang paku apa ya, pucuk paku kacang belimbiang kaduk paku. Lalu kalau paku kacang belimbiang tuh tempurung dilenggang-lenggangkan. Nah, anak di pangku kemanakan di bimbing, uang kampung dipertanyakan. Itu dihidupkan. Kan enggak? Anak enggak diurus kemanakan dijual. Uang kampung disenggarakan. Supaya uang menghormati. Itu bukan kearifan. Kan ya?
Basi sombong, petata pediti, itu kan. Karena itu adalah ketinggian sastra ada bunyi. So, nak minta makan, tidak pakai langsung benar makan. Nah, itu kan kasar kan? Tapi nak kok berjalan tadi, kayu kan? Lah, pandai lah ya. Nah, itu kau minta pension itu juga dilopetin suci mungkin dan menyuang tahu tak? Siapa kena lu mencapai? Jalo ke ujung pulau kan ya, ikan pitulu dicampak dalunya. Kayak kamu kat selam pintu, tentu kat dalunya. Nak orang kewang. Jadi itu bagus dihidupkan. Jadi bahasa meminta itu bumbu-bumbu ya. Tapi jangan sampai hilang solat dah. Itu kearifan yang tidak arif. Makanya kalau hilang solat dah, makanya apa lah? Peka Suamtan kan batawang ke datuk kami nya datuk orang Makinan ahli-ahli bahasa sambung kan ya dah si acung entah orang ke datuk kan tua pokok tua asal lah dokek sekitar nak saja melihat tolong mereka 5 minit menjelang azan stop datuk jalan kalau tidak kau tak mau aja kan kau kurang adab dan pasti tinggal dengan majlisnya pergi solat kan sah kan tak salah orang minta namanya kami minta tua kanan tua minta piti kanan kayu nah jadi iyalah ada ribu-ribu kata api dia datuk kami di kata orang dia tahu dia datuk tidak jauh mau menapi lah akhirnya 3 minit kan azan deh tua wah azan lainnya tak pakai bahasa apa je langsung tempat tikudo lah tu wah azan nak salat lunyi ni makan alun lah dia lelo ke tapi dia uangnya ke tengah tahu ini terpaksa sambil uang nak azan alhamdulillah oh iya seninya sudah itu sudah purun tak dur situ sesambung makan sudah itu sama jujur rapat je itu rapat menjelang azan dihentikan. Pokoknya banyak kearifan lokal yang masih arif itu masih banyak ya anak-anak pedusi sifat pemalunya itu asli tapi kalau tidak malu lah itu sudah tidak arif lagi. Nah, kan sampai dia Cilapo Gadi pulang sonjo kan tidak lah dokek subuh aja pulang itu kearifan lokal jurung kan ya dahulu ancak orang Gadi itu dah mau dicitunya kini tak buat pesta kontestan bujang darah bukan kearifan lokal tak kearifan lokal itu banyak tiang di Amerika dari American Idol dituwe di Indonesia dituwe lo di Arabik Arabian udah sodo dua aduh ada wawak wacu ya itu kearifan yang tidak arif bukan kearifan lokal nak nyongket nenek mama nanti tuh ya kearifan lokal kan nak siap non saya dibati deh alhamdulillah bantang nah contohnya lah jadi ya terima kasih teman-teman kita sudah jelas ya untuk hidayah mesti berilmu untuk dalalah kita mesti berilmu dan kedua-duanya dengan ucapan perbuatan atau dengan mendiamkan diamkan orang berbuat keburukan disangkonya boleh kan ya makanya Nabi kita tidak boleh diam terhadap kemungkaran awak dan tidak Nabi kadang-kadang beliau diam tidak tolak jabin kira kan ya kalau dahulu dimasuk Orde Baru dulu kentara ayahnya sekarang dan buyaran deh nak bongi ke kawan kan tak laju deh tentara ayah buyanya tidak jadilah asli ngomong tak jadi tu kue lah polisi tu nyanyi tak tu kue lah
Tapi kalau musikin ya yang tambah. Nah, jadi kaum muslimin muslimat kadang-kadang jadi tidak tahu loh, ada masa-masa uzur itu ada begitu. Tidak uzur. Semua kemungkaran wajib dia sampaikan. Makanya pahalanya lebih tinggi berdakwah. Karena jadi segala yang didiamkan Nabi berarti boleh. Dan semua didiamkan oleh Ustaz belum tentu boleh. Karena Ustaz kadang hanya alasan. Banyak alasan. Kan banyak lah betul tentunya. Nah, banyak alasan. Makanya diamnya seorang ulama tidak menjadi dalil kecuali semuanya mendiamkan ayat. Tapi kalau diam sebagian mengatakan tidak, berarti kita lihat di mana hujjah dan dalil mereka. Tapi sampai di sini dulu lah. Kita mau agak panjang sekian ya. Kan mau libur hutang. Ya, jamaah takhir. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.